Cerita diawali dengan sebuah kuning telur, di mana seorang peneliti menyuntikkan sebuah zat dan tak lama kemudian telur itu membelah diri menjadi dua. Wanita parubaya bernama Elizabeth Sparkle adalah seorang aktris berusia 50 tahun yang telah mencapai kesuksesan besar di bidangnya bahkan memenangkan piala Oscar. Namun hari-hari kejayaan sang bintang mulai memudar, karena Elizabeth tidak lagi memiliki pesona muda yang pernah dimilikinya. Meskipun usianya sudah menua, Elizabeth masih dalam kondisi fisik yang prima, dan ia masih menyelenggarakan program aerobik pagi yang populer. Suatu hari setelah programnya selesai, Elizabeth ingin buang air kecil tetapi toilet wanita sedang rusak. Karena sudah tak tahan, Elizabeth menyelinap ke dalam toilet pria dan memasuki sebuah bilik. Di sana Elizabeth secara tidak sengaja mendengar produsernya bernama Harvey masuk ke dalam dan berbicara di telepon dengan seseorang. Ia mulai menjelek-jelekan Elizabeth, mengatakan bahwa Elizabeth sekarang terlihat seperti nenek-nenek dan perlu digantikan oleh wanita yang lebih muda. Mendengar pernyataan itu, Elizabeth sangat terkejut, ia juga begitu kecewa. Di restoran, terlihat Elizabeth serta Harvey sedang makan siang, dan Harvey dengan cara makan yang menjijikan melahap makanannya. Selama mengunyah, Harvey menegaskan bahwa ia harus menyajikan penonton apa yang mereka inginkan, dan dengan santai memberitahu Elizabeth bahwa ia berniat memecatnya. Hal ini menghancurkan hati Elizabeth, ia pun pergi tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth melihat beberapa pekerja sedang merobohkan papan reklame fotonya. Elizabeth menjadi sangat kesal hingga kehilangan fokus, dan akhirnya mengalami kecelakaan. Elizabeth terbangun di sebuah rumah sakit, tanpa luka serius. Dokter mengatakan bahwa istrinya adalah penggemar berat Elizabeth, tetapi Elizabeth yang frustasi tidak bisa menahan air mata kesedihannya. Melihat hal ini seorang perawat pria muda tampan mendekatinya, ia mencoba menghiburnya. Ia memeriksa punggung Elizabeth dengan penuh perhatian, dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa Elizabeth adalah kandidat yang cukup bagus. Setelah itu si perawat mengembalikan jaket Elizabeth, ia meyakinkan bahwa Elizabeth akan baik-baik saja. Selama interaksi berlangsung, Elizabeth memperhatikan tanda lahir aneh di tangan si perawat. Kemudian ketika Elizabeth meninggalkan rumah sakit, Elizabeth menemukan sebuah USB di dalam jaketnya, bersama dengan sebuah catatan yang berbunyi "Itu mengubah hidupku". Setelah kembali ke rumah, Elizabeth mencolokkan USB ke TV-nya, dan ternyata itu adalah iklan untuk sebuah produk yang disebut The Substance. Produk tersebut menjanjikan menciptakan klon sempurna dari versi seseorang yang lebih muda serta lebih baik. Iklan itu menyatakan bahwa kedua versi tersebut akan menjadi orang yang sama, dan mereka harus bergantian antara diri yang lebih muda dan lebih tua setiap 7 hari. Awalnya Elizabeth menganggap iklan itu tak masuk akal, lalu ia membuang USB ke tempat sampah. Namun setelah berpikir sejenak, Elizabeth mengambilnya kembali dan menelpon nomor yang tertulis di belakangnya. Seorang operator menyambutnya, dan Elizabeth menyatakan bahwa ia ingin memesan The Substance. Pria itu lalu menanyakan alamat Elizabeth, dengan perasaan gugup Elizabeth memberikannya. Setelah itu, operator memberikan alamatnya juga dan tiba-tiba menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi membuat Elizabeth kebingungan. Keesokan paginya, Elizabeth menerima kartu kunci dengan nomor 503. Ia segera menuju ke alamat yang diberikan oleh operator dan tiba di gang gelap yang sesak. Menggunakan kartu kunci, Elizabeth membuka gerbang dan memasuki ruangan bersih yang dipenuhi dengan beberapa loker. Ia lalu membuka loker berlabel 503 dan mengambil sebuah paket di dalamnya. Sekembalinya ke rumah, Elizabeth menjadi tidak sabar dan segera membuka paket tersebut. Di dalamnya ia menemukan beberapa bahan yang dikemas rapi, termasuk aktivator, stabilizer, switch kit, dan makanan untuk kedua versi. Ada juga instruksi yang menyatakan bahwa stabilizer atau penyeimbang harus diberikan setiap hari, dan cairan diambil melalui tulang belakang bersumber dari orang utama. Namun yang terpenting keduanya harus bertukar tempat setiap 7 hari tanpa kecuali, dan mereka harus selalu ingat bahwa mereka adalah satu orang. Selanjutnya Elizabeth menuju kamar mandi. Ia menyuntikkan dirinya dengan cairan hijau yang merupakan aktivator. Efek zat itu menyebabkan pupil matanya membelah diri, dan Elizabeth mengerang kesakitan saat punggungnya mulai terbelah. Elizabeth segera kehilangan kesadaran, dan kini terlihat sosok baru muncul keluar dari belakang punggungnya. Ternyata, ia adalah versi Elizabeth yang lebih muda serta cantik. Gadis itu tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi, maka ia pun segera menjahit bagian belakang punggung Elizabeth versi yang lebih tua.
Tak lama kemudian ia pergi mandi, tapi ia merasa pusing kemudian hidungnya mimisan. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ia harus mengikuti instruksi yang telah tertera dalam produk atau ia akan mati. Oleh karena itu, ia segera mengambil cairan stabilizer dari tulang belakang Elizabeth tua, lalu segera mengalirkan ke tubuhnya hingga membuatnya merasa segar kembali. Keesokan harinya, ia melihat iklan di koran yang dipasang oleh Harvey, di mana ia sedang mencari wanita muda serta menarik. Ia memutuskan untuk mencobanya, dan segera tiba di audisi mengenakan baju terbuka. Di sana, ia memberikan penampilan yang sangat memukau dan memperkenalkan dirinya sebagai Sue. Sue membuat para juri terkesan, dan tak butuh waktu lama Sue langsung menarik perhatian Harvey juga. Harvey tampak terpesona oleh kecantikan Sue. Ia mempekerjakan Sue untuk pertunjukan aerobik menggantikan Elizabeth. Sue kemudian memberitahu Harvey bahwa ia tidak bisa datang setiap 1 minggu sekali karena ia harus merawat ibunya yang sakit. Namun Harvey yang serakah tidak mau kehilangan Sue, sehingga ia pun setuju untuk menyesuaikan diri dengan jadwal Sue. Keesokan harinya Sue melakukan pemotretan, kemudian papan iklan yang menampilkan tubuhnya menghiasi jalanan kota. Ia kemudian menghabiskan sisa minggunya untuk berlatih, serta memperbarui lemari pakaiannya. Namun minggu ini akan segera berakhir, dan menurut aturan keduanya harus bertukar tubuh. Oleh karena itu Sue menuju ke kamar mandi. Ia pun bertukar tubuh dengan Elizabeth menggunakan alat yang sudah disediakan. Beberapa saat kemudian Sue pingsan, sementara Elizabeth akhirnya terbangun. Elizabeth awalnya bingung melihat gadis muda itu, tetapi ia segera menyadari bahwa gadis itu adalah dirinya sendiri dalam versi muda. Keesokan harinya Elizabeth pergi bekerja, tapi Harvey dengan santai memberitahu Elizabeth bahwa ia telah digantikan. Pada awalnya Elizabeth merasa kesal, tapi ia merasa sedikit lega saat mengetahui penggantinya tidak lain adalah dirinya sendiri dalam versi muda. Hari-hari Elizabeth menjadi membosankan. Ia menghabiskan waktunya menunggu jadwal transisi, menonton TV, dan menstok perlengkapan isi ulang untuk minggu berikutnya. Elizabeth tua seolah telah kehilangan keinginan untuk hidup, dan yang ia pedulikan hanyalah ketenaran. Setelah minggu yang ditentukan berlalu, Sue bangun dengan penuh semangat. Ia menghabiskan hari-harinya melakukan pemotretan, serta tampil dalam iklan-iklan besar. Suatu hari, Sue membawa seorang pria muda pulang ke tempatnya, dan keduanya mulai bermesraan di ruang tamu. Namun secara tiba-tiba Sue mengalami mimisan. Ia pun ingat bahwa ini adalah waktunya untuk menukar tubuh mereka. Tidak bisa menghentikan hawa nafsu, Sue menuju ke kamar mandi dan mendekati Elizabeth yang tak sadarkan diri. Sue kemudian mengambil tabung stabilizer, lalu mengeluarkan lebih banyak cairan dari tubuh Elizabeth tanpa memikirkan konsekuensinya. Hal ini akhirnya membuat Sue merasa lebih baik, dan Sue kembali meneruskan kesenangannya dengan pemuda itu. Keesokan paginya ketika Elizabeth bangun, ia terkejut menemukan salah satu jarinya membusuk. Merasa panik Elizabeth pun segera menelpon operator dan memberitahu bahwa Sue telah menyalahgunakan waktunya dan sekarang salah satu jarinya telah membusuk. Elizabeth kemudian bertanya bagaimana cara memperbaikinya, tetapi operator menjawab bahwa keduanya harus benar-benar mengikuti aturan dan menghormati pertukaran tubuh. Operator melanjutkan bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki jarinya, tetapi mendesak mereka agar lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Pada sore hari Elizabeth menuju ke kedai kopi, di mana seorang lelaki tua terus menatapnya. Elizabeth segera menyadari bahwa pria itu memiliki tanda lahir di tangannya, sama seperti si perawat muda yang merawatnya di rumah sakit. Lalu tak sengaja beberapa barang si lelaki tua jatuh dari sakunya, dan Elizabeth melihat kartu kunci berlabel 207 yang terlihat seperti miliknya. Hal ini membuat Elizabeth menyadari bahwa perawat di rumah sakit itu sebenarnya adalah si pria tua ini. Lalu ia dengan santai bertanya bagaimana kabar Elizabeth, dan Elizabeth menjawab ia baik-baik saja. Pria tua mengungkapkan jika sebentar lagi versi muda mereka akan mulai memakan mereka, maka hal ini akan menjadi lebih sulit dalam menentukan siapakah yang berhak untuk hidup. Si pria tua bertanya kembali pada Elizabeth, apakah dirinya yang lebih muda sudah mulai mengonsumsinya. Elizabeth menjadi terlalu takut untuk menjawab pertanyaan itu. Ia pun secara terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Dalam minggu-minggu berikutnya ketenaran Sue meroket dengan cepat. Ia bahkan menjadi bintang nomor 1 di negara itu. Suatu hari, Harvey memberitahunya bahwa sejak Sue bergabung dengan acara tersebut, peringkat mereka telah meningkat pesat. Oleh karena itu, sebuah saluran televisi menginginkan Sue menjadi pembawa acara program tahun baru mereka nanti.
Su sangat senang dengan kesempatan itu dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Akibat hawa nafsunya, Su mulai mengambil waktu tambahan dari cairan tulang belakang Elizabeth. Hal ini menyebabkan Elizabeth menua secara drastis, dengan sebagian besar bagian tubuhnya mulai membusuk. Rambut dan giginya mulai rontok. Kini Elizabeth tampak berusia jauh lebih tua. Elizabeth mengeluh kepada operator di sambungan telepon, tapi operator menjawab jika itu adalah masalah mereka yang harus mereka selesaikan sendiri. Operator mengatakan bahwa Elizabeth bisa mengakhiri semua ini kapan saja. Namun Elizabeth tidak ingin menyerahkan versi kedua dirinya yang begitu cantik. Pada minggu-minggu berikutnya, Elizabeth terjerumus ke dalam kebiasaan minuman beralkohol dan makan berlebihan untuk menghabiskan waktunya. Su yang frustasi mengeluh kepada operator tentang kebiasaan buruk Elizabeth, sementara ia harus bekerja keras sepanjang minggu. Su mengaku ia butuh lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, tapi si operator kembali mengingatkannya bahwa mereka harus menghormati keseimbangan, walaupun memiliki dua tubuh tapi mereka tetap satu kesatuan. Suatu hari, Su telah melewati batas ketentuan, di mana ia mengeluarkan sejumlah besar cairan dari tulang belakang Elizabeth. Su kemudian dengan hati-hati menyimpannya ke dalam beberapa tabung, dan memutuskan untuk menunda pertukaran tubuh selama mungkin. 3 bulan telah berlalu, terlihat Su bersama pacarnya sedang berada di apartemen. Akhirnya acara tahun barunya yang sangat dinantikan Su akan dimulai besok, di mana Su akan menjadi pembawa acara program tersebut. Namun dalam situasi yang penting ini, hidung Su tiba-tiba mimisan dan ia merasa sangat kesakitan. Su hendak menyuntikkan cairan kembali, tetapi sayangnya cairan tersebut sudah digunakan semuanya. Dalam kepanikan Su menelpon operator. Ia meminta dikirimkan lebih banyak cairan. Namun operator menjawab bahwa Elizabeth adalah satu-satunya sumber cairan yang bisa digunakan. Maka dari itu, mereka perlu berganti tubuh untuk mengisi kembali pasokan. Su menjelaskan bahwa ia punya acara yang sangat penting besok, tetapi operator menolak mendengarkan ocehannya dan menutup telepon. Menggunakan sisa tenaganya, Su kemudian merangkak ke kamar mandi untuk memulai proses pergantian tubuh. Sementara itu pacarnya mendengar suara-suara dari luar dan bertanya apakah Su baik-baik saja. Kali ini Elizabeth telah terbangun, namun ia telah menjadi sosok mengerikan dengan bentuk yang tak beraturan. Elizabeth berteriak menyuruh si pria meninggalkan apartemennya, dan ketika mendengar suara yang menakutkan pria itu lari ketakutan. Setelah itu, Elizabeth melihat dirinya di cermin. Ia merasa begitu terkejut dengan penampilannya yang cukup mengerikan. Ia langsung menelpon operator, berkata jika ia ingin menghentikan ini semua. Operator menjawab bahwa mereka akan mengirimkan alat pemutus hubungan di lokernya. Setelah itu si operator menutup teleponnya. Keesokan paginya, Elizabeth menuju ke ruang loker dan mengambil paket terakhir. Ketika ia pulang ke rumah, ia menyeret tubuh Su yang tak sadarkan diri ke ruang tamu. Elizabeth membuka bungkusan itu. Ia bersiap menyuntikkan cairan terminasi untuk melenyapkan sosok Su. Namun beberapa saat kemudian, Elizabeth melihat sebuah karangan bunga yang dikirim untuk Su beserta sebuah catatan yang mendoakan keberuntungannya malam ini. Hal ini membuatnya merasa bersalah, sehingga Elizabeth berubah pikiran. Ia pun mencoba menghidupkan sosok Su kembali. Ketika Su terbangun, Su menemukan setengah dari cairan serum terminasi yang bertujuan melenyapkannya. Namun sepertinya cairan serum tersebut memiliki kesalahan, sehingga membuat keduanya sadar pada saat yang bersamaan. Su segera menyadari apa yang telah direncanakan oleh Elizabeth dan ia pun merasa kesal. Su menyerang Elizabeth dengan brutal, menyebabkan Elizabeth meninggal. Setelah itu Su bersiap-siap untuk menghadiri malam besarnya, tanpa merasa menyesal atau bersalah dengan tindakan kejinya. Di malam hari, Su menghadiri pertunjukan malam tahun baru, di mana ia mengenakan gaun yang sangat indah. Semuanya tampak berjalan sempurna, tapi Su tidak memiliki cairan stabilizer yang dibutuhkan untuk menjaga kondisinya. Akibat hal tersebut, Su mulai merasa pusing dan semakin kesakitan. Ia bergegas ke kamar mandi, dan secara mengejutkan menyadari giginya mulai copot. Su mencoba mengabaikannya, karena ini adalah malam terbesar dalam hidupnya. Namun saat berada di dalam lift, ia terkejut melihat kuku-kukunya mulai terlepas, bahkan telinganya juga ikut terlepas. Karena panik Su bergegas kembali ke rumah, di mana ia menemukan sisa serum aktivator yang Elizabeth gunakan untuk menciptakannya. Karena ini adalah malam yang sangat penting baginya, maka Su tanpa pertimbangan menyuntikkan dirinya dengan cairan tersebut. Ia percaya dengan begitu,
ia akan menciptakan versi tubuh muda lain melalui dirinya. Tak lama kemudian Su tak sadarkan diri. Tapi setelah itu bukannya wanita cantik yang keluar dari punggungnya, melainkan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Ia bermutasi menjadi makhluk aneh, yang memadukan antara Elizabeth dan juga Su. Ia menjadi sosok yang tak beraturan, di mana lengan, gigi, bahkan wajah Elizabeth menonjol dari punggungnya. Meskipun kondisinya begitu menakutkan, mereka memutuskan untuk menghadiri acara tersebut dan mengenakan gaun yang Su gunakan sebelumnya. Ia kemudian memotong foto wajah Elizabeth, mengoleskan lipstik, dan menempelkan gambar foto tersebut demi menutupi wajahnya sendiri. Selanjutnya ia memakai anting berlian, serta menata rambutnya yang hanya beberapa helai. Puas dengan dandanannya, ia bergegas ke acara itu dan siap menjadi tuan rumah perayaan malam tahun baru. Di sana, semua orang dengan penuh semangat menunggu kedatangan Su. Namun bukannya Su si gadis cantik yang datang, tetapi makhluk mengerikanlah yang muncul mengenakan wajah Elizabeth sebagai topeng hingga membuat semua orang tercengang. Terlepas dari itu, ia mulai berbicara kepada para hadirin, tetapi topengnya tak sengaja terlepas. Saat kerumunan melihat wajah aslinya, semua kekacauan terjadi dan mereka mulai memanggilnya monster. Semua orang lari ketakutan, tapi seorang pria menggunakan tongkat bisbol memukul kepalanya hingga menyebabkan ledakan. Cairan merah berhamburan ke seluruh ruangan, membasahi sebagian besar para penonton yang hadir. Bahkan setelah ia dipisahkan, makhluk itu masih bisa bergenerasi dan berubah ke bentuk yang lebih aneh. Dengan beberapa gumpalan bagian tubuh yang tersisa, ia berhasil melarikan diri dari tempat itu. Ia kemudian tersandung di jalan, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak sekali lagi. Wajah Elizabeth kemudian terpisah dari kepingan-kepingan, tapi ia terus merangkak perlahan. Akhirnya Elizabeth menemukan tempat peristirahatannya, yaitu di atas lantai Hollywood Walk of Fame yang bertuliskan nama Elizabeth Sparkle. Ia menatap langit malam yang indah, mengingat kembali hari-hari ketenarannya sebelum ia benar-benar mencair. Keesokan paginya seorang petugas penyapu datang untuk membersihkan kekacauan tersebut. Kini, yang tersisa hanyalah bintang yang retak serta pudar, yang bertuliskan nama Elizabeth Sparkle. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.